Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa yang kita hormati, yang gelasnya kalah besar sama gelas saya, Chandra Malik, yang gelasnya juga kalah besar dengan gelas saya, Prof. Purwo, Gus Wafur Maimun, dan seluruh Gus Hilmi Muhammad ini yang anggota DPD ini, Dewan Perwakilan Desa. Kita hormati secara bersama-sama. Sebenarnya membangun kekuatan dan tradisi ekonomi di pesantren ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang angel. Kenapa? Karena pesantren itu apa yang disebut dengan seluruh teori ekonomi itu ada. Mulai dari pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu ada. Mulai dari minjem teman. Nah, nanti kalau dapat kiriman baru dibayar. Nah, ada. Terus ada tradisi minjem tapi nanti nyatat di kantin, nyatat. Ada yang tradisi ekonomi ikut makan yang liwet, ada. Jadi seumur-umur tidak pernah punya sangu, tapi numpang di teman yang selalu punya sangu. Ada tradisi ekonomi di pesantren itu adalah ngajak teman makan. Yang sesungguhnya uangnya adalah menggunakan uang kiriman dari teman itu yang dititipkan. Baru setelah selesai makan baru bilang, ini adalah ini. Nah, yang lebih ekstrim dari sistem membangun ekonomi pesantren di dalam tradisi santri, itu ada yang lebih ekstrim. Yang ekstrim itu adalah apa yang dimiliki kiai itu halal. Karena jangankan hartanya kiai, ilmunya aja dikasihkan. Jadi sebenarnya berbicara tentang tradisi ekonomi pesantren, santri ini adalah orang yang paling siap menghadapi ekonomi dalam bentuk apapun. Ya, jadi santri ini siap dalam bentuk apapun. Membangun ekonomi model apapun siap. Kalau tidak punya uang, nggak ada yang dihitung itu ya Gus Chandra Malik ya tadi nggak ada uangnya. Santri punya tradisi puasa. Puasa masih nggak punya lawo, nggak bisa beli ikan, muteh. Jadi muteh itu sudah tinggal modal beras sama air putih sama garam. Sudah. Nah, tradisi ekonomi santri, kalau sudah pengen makan, tidak ada tradisi, tidak ada yang menyiapkan makanan. Cari tempat kondangan, dimanapun ada. Asal ada yang mati, makan. Asal ada yang mulutan, makan. Jadi, membicarakan santri dalam ruang ekonomi yang paling rumit dan paling jelimet, santri itu nggak punya kesiapan. Mau kaya ya siap, mau miskin ya siap, itu. Mau dibantu ya siap. Jadi jangan membicarakan ekonomi dengan santri. Yang mesti dibicarakan itu adalah kira-kira santri yang siap segala sistem ekonomi yang ada ini, siapa yang akan membikinkan guidance-nya? Nah, yang pinter-pinter itu yang bikinkan mekanismenya. Itu, yang bikinkan mekanismenya yang pinter-pinter berbicara tentang ekonomi. Karena apa? Pesantren itu basically, secara basic dasar adalah duplikasi kehidupan Rasulullah beserta para sahabat. Bagaimana hidup bareng beserta Rasul, bagaimana makan bareng beserta Rasul, bagaimana saling diperintah, saling digoda sama sesama sahabat.
Nah, itu diduplikasi secara penuh oleh para kiai. Makanya kiai itu punya pola hubungan dengan santri yang luar biasa seperti Rasulullah punya hubungan dengan sahabat. Sahabat bisa mengingat bagaimana Rasulullah apa eh, nasihati Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah menasihati sahabat yang lain, dengar semua. Itu sama dengan sekarang. Ya itu diomeli sama bunyainya, santri juga dengar. Nah, menduplikasi kehidupan Rasulullah itu yang paling komplit ya dilakukan oleh pesantren. Dan semuanya masih belum berubah gitu loh. Semua masih belum berubah. Sahabat yang selalu datang kepada Rasul, bahkan bersin aja pengen di depan Rasul supaya dapat yarhamukallahnya Rasul. Bawa makanan supaya dapat diicipi Rasulullah sehingga dapat Allahumma barik lananya Rasulullah. Dan itu dipertahankan oleh santri sampai sekarang. Nah, perdagangan ada di zaman Rasul, cuman mekanisme perdagangan milenialnya yang berubah. Makan ya sudah ada semenjak dari zaman Rasul, cuman cara makannya yang modelnya berubah. Alat tukar yang namanya uang semenjak zaman Rasul juga sudah ada. Uang itu ada, cuman bentuknya berubah. Sampai sekarang berubah menjadi uang digital. Jadi hari ini sebenarnya adalah santri itu tetap akan paling siap. Santri itu dalam keadaan apapun siap. Cuman, kan gitu. Kira-kira siapa ini yang paling bertanggung jawab membuat satu guidance atau satu sistem yang bisa kira-kira paling pas buat membangun ekonomi santri. Santri siap, punya uang siap, gak punya uang juga siap. Santri itu udah paling siap, makanya santri taruh di pedalaman pelosok manapun siap. Apalagi santrinya NU. Taruh dengan ekonomi perdukunan siap. Taruh dengan ekonomi milenial siap. Taruh dengan ekonomi apa aja siap. Persantretan siap. Nah, semuanya siap kalau santri apapun. Karena memang proses di pesantren itu adalah proses di mana manusia diantarkan pada prinsip yang paling dasar secara ilmiah ditemani oleh sabar. Sabar santri. Gudikan pasti sabar. Jauh dari orang tua pasti sabar. Santri suruh ikhlas, paling ikhlas. Setiap hari jajannya hilang, lama-lama ikhlas. Sendalnya hilang, apa ikhlas? Suruh tawadhu, santri paling tawadhu. Karena setiap hari sama kiainya. Gitu. Sama kiainya pasti sopan, pasti tawadhu. Suruh berteman dengan siapa saja, pasti siap santri. Karena di pondok ini ketemu dengan siapa aja. Mulai dari yang bau sampai yang rajin mandi, ada di situ. Itu ada yang setiap bangun tidur ngidei ilere koncone, lama-lama juga ikhlas. Jadi sabar, ikhlas, syukur dapat makan, itu jadi semuanya siap kalau pesantren itu. Karena nanti orang yang pinter-pinter kayak Prof Purwo inilah yang mendesainkan kira-kira bagaimana ekonomi santri ini. Ya kita nggak usah ikut mikir, kenapa? Karena milenial ini juga masih susah. Pesantren disuruh bagaimana membangun peradaban yang bisa mengimbangi peradaban milenial. Dan banyak sekali pesantren membangun prototipe. Tapi senjata milenial yang namanya smartphone nggak boleh, internet nggak boleh. Jadi anak diajari untuk berada di ruang masa depan, tapi senjatanya nggak dikasihkan. Nah ini juga susah. Makanya ya monggo nanti ini para pemimpin-pemimpin ini, terutama yang bisa mikir tentang ekonomi milenial ini, nanti yang bikinkan guidance, santri tinggal masuk. Kalau santri siap semua, pesantren dikasih model ekonomi apapun siap. Dibagi sapi, suruh berternak siap, suruh motong siap, apa aja siap. Jadi kalau dihitung kok nggak ada, oh sudah dipotong. Karena kiai tidak pernah diajarkan ternak, tapi diajarkan motong. Ada itu paling komplit. Jadi Masya Allah, kita punya sebuah sistem pendidikan basic, sebuah sistem pendidikan dasar yang diwariskan dari zaman Rasulullah. Polanya berbeda-beda sampai hari ini, tapi al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah ini menjadi tanggung jawab secara bersama-sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.